Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masuk pembahasan kita mengenai pengetahuan konseptual tentang peranan filsafat pendidikan bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Di sini kita akan membahas mengenai konsep ilmu pendidikan, peranan dalam perencanaan program pendidikan, dan penerapan filsafat pendidikan di sekolah. Oke, pertama mengenai konsep ilmu pendidikan. Ditinjau dari substansi atau isinya, ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa organisasi isi ilmu pendidikan sebagai sebuah sistem konsep yang terbentuk dari unsur-unsur berupa konsep tentang variabel-variabel pendidikan dan bagian-bagian yang berupa skema konseptual tentang komponen pendidikan. Model-model teoritis adalah seperangkat konsep-konsep yang saling berkaitan erat yang membentuk sebuah pandangan tentang kehidupan. Dengan demikian, berkembanglah berbagai teori substansif tentang metode mengajar. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: metode ceramah dari kaum sofis, metode dialektik dari Socrates, metode scholastism, metode pengamatan alami, dan metode langkah-langkah formal mengajar dari Herbart. Sebuah teori pendidikan adalah sebuah pandangan pendapat ihwal pendidikan yang disajikan dalam bentuk sebuah sistem konsep. Ditinjau dari segi keluasannya, menurut T.W. Moore, teori pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teori-teori umum pendidikan dan teori-teori khusus pendidikan. Apabila ditinjau dari segi tujuan penyajiannya, teori-teori pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok juga, yaitu teori-teori pendidikan preskriptif dan teori-teori pendidikan deskriptif. Jadi, jika kita kaitkan dengan filsafat pendidikan, setiap filsafat pendidikan bertujuan untuk mengemukakan sebuah sistem konsep keseluruhan ihwal pendidikan yang terbaik menurut pandangan atau aliran tertentu. Setiap cabang ilmu pendidikan bertujuan untuk menggambarkan apa adanya keadaan empirik, yaitu sebuah aspek yang menjadi ihwal pendidikan secara sistematis dan cermat argumentatif. Selanjutnya, konsep-konsep pendidikan yang menjadi unsur isi ilmu pendidikan mempunyai dua fungsi. Informasi adalah sekelompok konsep yang berfungsi menggambarkan atau menyimpulkan fakta tentang gejala-gejala yang berkenaan dengan ihwal pendidikan. Herbert Spencer sebagai filosof bukan saja sebagai seorang filosof ilmu, tetapi juga sebagai seorang filosof pendidikan. Spencer membedakan pengetahuan manusia dalam tiga tingkatan, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan yang tersusun rapi, dan pengetahuan yang tersusun rapi secara lengkap yang menjadi sebuah sistem komprehensif. Jadi, konsep-konsep pendidikan yang dipaparkan oleh Spencer bukanlah sebuah ilmu, tetapi sebuah filsafat pendidikan yang bertumpu pada pandangan naturalisme positivistik atau naturalisme berdasarkan ilmu. Oke, selanjutnya, metode pendidikan tidak hanya didasarkan pada psikologi, tetapi ditetapkan berdasarkan sekelompok cabang ilmu yang berkaitan. Ilmu pendidikan perlu menjadi ilmu yang otonom dan tidak hanya sebagai ilmu terapan dari berbagai cabang ilmu. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari pembahasan tentang status ilmu pendidikan, ditinjau dari klasifikasi-klasifikasi ilmu dari Aristoteles, Francis Bacon, Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Horn. Ilmu pendidikan tidak tercantum secara tersurat dalam kelima klasifikasi ilmu itu. Hal inilah yang memberi pelajaran lebih lanjut bahwa status keilmuan ilmu pendidikan kurang jelas. Maksudnya, untuk memahami pendidikan dengan baik, diperlukanlah banyak ilmu bantu yang harus dikuasai.
Ilmu-ilmu bantu tersebut adalah ilmu-ilmu tentang manusia, tidak hanya terbatas pada ilmu psikologi. Ilmu-ilmu bantu tersebut dapat pula mencakup cabang-cabang ilmu seperti biologi manusia maksudnya, fisiologi manusia, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan hal ini, Brubacher menyarankan bahwa setiap orang yang bekerja secara profesional dalam bidang pendidikan harus menguasai aspek-aspek sosiologis, psikologis, historis, dan filosofis dari profesi pendidikan. Sedangkan Horn menyarankan lebih luas lagi, yaitu aspek tubuh dan jiwa dari manusia yang dididik, yang mencakup fisiologi, psikologi, logika, estetika, etika, dan sosiologi. Oke, masuk pembahasan kita mengenai peranan dalam perencanaan program pendidikan. Yang pertama, filsafat, termasuk juga filsafat pendidikan, mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan untuk menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Maksudnya, suatu praktek kependidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu filsafat pendidikan akan menghasilkan dan menimbulkan bentuk-bentuk dan gejala-gejala kependidikan. Nah, hal inilah adalah data-data kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat. Analisa filsafat berusaha untuk menganalis dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut. Dan untuk selanjutnya menyimpulkan serta menyusun teori-teori pendidikan yang realistis. Dan selanjutnya akan berkembanglah ilmu pendidikan tersebut. Filsafat juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya, dapat mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan tersebut dapat diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, merupakan kenyataan juga bahwa setiap masyarakat hidup dengan pandangan filsafat hidupnya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan dengan sendirinya juga akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, disinilah letak fungsi filsafat dan filsafat pendidikan yang dapat memilih dan mengarahkan teori-teori pendidikan, dan kalau perlu juga dapat merevisi teori pendidikan tersebut yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan, tujuan, dan pandangan hidup dari masyarakat. Jadi, peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia, tepatnya di zaman modern ini, diakui juga sebagai sesuatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Nah, tidak ada suatu fungsi atau jabatan di dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan. Seluruh aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan tersebut melalui lembaga-lembaga formal atau yang kita ketahui sekolah. Namun, skop pendidikan ini juga dapat didapatkan di dalam masyarakat ya. Di dalam masyarakat keseluruhan pula terjadilah proses pendidikan. Proses pendidikan yang berlangsung di dalam kehidupan sosial disebut juga pendidikan informal yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia itu sendiri. Nah, meskipun pengaruh pendidikan informal yang tadi saya jelaskan ini tidak terukur dalam perkembangan pribadi seseorang, tapi tetap diakui adanya. Contohnya, orang yang tak pernah mengalami pendidikan formal atau orang yang tidak pernah sekolah menempuh pendidikan, mereka yang buta huruf namun mereka tetap dapat hidup dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang sederhana. Alam dan lingkungan sosial serta kondisi dan kebutuhan hiduplah yang telah mendidik mereka. Nah, hal yang paling diharapkan di sini adalah pendidikan formal yang relatif baik
dilengkapi dengan suasana pendidikan informal yang relatif baik pula. Ini ternyata adalah usaha pemerintah, pendidik, dan para orang tua untuk membina masyarakat keseluruhan sebagai satu kehidupan yang sehat lahir dan batin. Sebab krisis apapun yang terjadi di dalam masyarakat akan berpengaruh negatif bagi manusia, terutama anak-anak dan generasi muda. Selanjutnya, peranan filsafat pendidikan itu sendirilah yang dapat memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat dapat memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Maksudnya, seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji, seperti ilmu pendidikan misalnya, atau ilmu dan seni, agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Hubungan antara filsafat dan ilmu adalah suatu ilmu yang baru muncul setelah terjadi pengkajian dalam filsafat. Filsafat merupakan tempat berpijak bagi kegiatan pembentukan ilmu itu. Oleh karena itu, filsafat dikatakan sebagai induk dari semua bidang ilmu. Bagi filsafat pendidikan berkepentingan untuk membangun filsafat hidup agar bisa dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan untuk selanjutnya. Kehidupan sehari-hari tersebut selalu dalam keteraturan. Jadi, untuk pendidikan, filsafat memberikan sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Nah, bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya. Filsafat pendidikan akan memberikan arah kepada perbuatannya mendidik dan mengajar. Contohnya, dalam menyusun kurikulum sekolah guru harus jelas dalam merumuskan tujuan kurikulum itu. Dan untuk itu, ia harus merujuk kepada filsafat pendidikannya, perlakuannya terhadap siswa yang merupakan refleksi dari filsafatnya. Gaya mengajarnya juga akan dipengaruhi oleh filsafatnya yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa dari calon guru, haruslah mempelajari ilmu filsafat dan ilmu pendidikan. Dan ini adalah sangat penting. Bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan, serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkan dalam mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sikap dan tindakannya dapat mencerminkan filsafatnya yang akan berpengaruh kepada siswanya. Disinilah peran yang sangat esensial dari seorang guru. Selanjutnya, pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks, yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan, dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Jadi, seorang guru, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat pendidikan. Seorang guru perlu memahami dan tidak boleh buta terhadap filsafat pendidikan, karena tujuan pendidikan senantiasa dapat berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Karena tujuan pendidikan perlu dipahami dalam hubungannya dengan tujuan hidup. Guru sebagai pribadi mempunyai tujuan hidupnya, dan guru sebagai warga masyarakat mempunyai tujuan hidup bersama.
Filsafat pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para pendidik, ya. Hal tersebut akan mewarnai sikap perilakunya dalam mengelola proses belajar mengajar. Selain itu, pemahaman filsafat pendidikan akan menjauhkan mereka dari perbuatan meraba-raba atau mencoba-mencoba tanpa rencana dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, peran filsafat pendidikan bagi guru dengan filsafat metafisika atau ontologi. Guru mengetahui hakikat manusia, khususnya anak, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana cara untuk memperlakukannya dan berguna untuk mengetahui tujuan pendidikan. Kemudian, menurut filsafat epistemologi, ya, guru mengetahui apa yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Lalu dengan filsafat aksiologi, guru dapat memahami yang harus diperoleh siswa tidak hanya kuantitas pendidikan, tetapi juga kualitas kehidupan karena pengetahuan tersebut. Yang menentukan filsafat pendidikan seorang guru adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki dan berhubungan kuat dengan perilaku guru, yaitu keyakinan mengenai pengajaran dan pembelajaran siswa, pengetahuan, dan apa yang perlu diketahui. Jadi, filsafat pendidikan terdiri dari apa yang diyakini seorang guru mengenai pendidikan, atau merupakan kumpulan prinsip yang membimbing tindakan profesional guru. Setiap guru baik mengetahui atau tidak memiliki suatu filsafat pendidikan, yaitu seperangkat keyakinan mengenai bagaimana manusia belajar dan tumbuh, serta apa yang harus manusia pelajari agar dapat tinggal dalam kehidupan yang baik. Nah, dengan menempatkan filsafat pendidikan pada tataran praktis, seorang guru dapat menemukan berbagai pemecahan permasalahan pendidikan. Selanjutnya, mengenai penerapan filsafat pendidikan di sekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maksud dari usaha di sini berarti kegiatan atau perbuatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sadar adalah insyaf, yakin, tahu, dan mengerti. Sedangkan terencana adalah menyusun sistem dengan landasan tertentu untuk kemudian dilaksanakan. Perencanaan pendidikan secara sengaja dan sungguh-sungguh ini tentunya dilakukan oleh insan pendidikan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah. Dan penerapan filsafat pendidikan di dalamnya merupakan faktor yang ikut menentukan dan membantu para pelaku pendidikan tersebut. Lebih jelas lagi mengenai pengertian pendidikan bisa teman-teman lihat di video sebelumnya mengenai hakikat manusia dan pendidikan. Selanjutnya, filsafat sebagai teori umum pendidikan dapat diterapkan dalam penentuan kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan dan peran guru atau pendidik, juga anak didiknya. Maksudnya, adanya berbagai aliran dalam filsafat pendidikan juga menyebabkan berbeda-bedanya kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan guru dan siswa tersebut dalam struktur pendidikan. Nah, semuanya tergantung pada aliran apa yang diterapkan atau dianut oleh para pelaku tersebut. Hanya saja dalam hal ini, mereka dituntut untuk memiliki kurikulum yang relevan dengan pendidikan ideal,
dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan pertumbuhan yang normal. Metode pendidikan juga harus mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang sejalan dengan mata pelajaran dan secara fungsional dapat direalisasikan dalam kehidupan. Selain itu, tujuan pendidikan tidak hanya terpaku pada salah satu pihak semata, melainkan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Kedudukan guru dan siswa harus benar-benar dimengerti oleh keduanya, sehingga dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Inilah referensi yang saya gunakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.